Ya sebetulnya kalau negara-negara Arab itu bersatu, kecil lah Israel itu kan gitu. Cuma persoalannya mereka eh, ya ada sejarah, mereka kalah perang ya dengan Israel. Ya. Kemudian ada perjanjian yang mengikat mereka kemudian tidak ikut campur gitu ya. Misalnya Mesir gitu, Mesir kan sebenarnya bisa melihat gitu kan, wah ini ada kejadian seperti ini gitu ya harus dibuka, tapi dia nggak bisa apa-apa gitu ya. Sepak bola gini, Palestina dengan sepak bola itu kan apa ya, besar lah impactnya. Apalagi kemarin mungkin masih ingat ya, Piala Dunia U20 kan gagal terjadi di Indonesia kan, karena mungkin salah satu faktornya adalah karena Kehadiran. keikutsertaan negara Israel gitu loh. Itu menjadi salah satu isu tersendiri bagi FIFA yang akhirnya Piala Dunia gagal, U20 gagal, akhirnya jadinya U17 gitu. Jadi maksudnya ya memang Palestina dengan sepak bola, Israel dengan sepak bola di Indonesia cukup erat juga kaitannya gitu loh. Bahkan mungkin kalau ada di Scotland, supporternya Celtic tuh mereka sampai dihukum sama UEFA karena mereka benar campaign untuk mendukung Palestina gitu loh. Mas Subroto, apa komentar Anda ketika melihat sebuah fenomena bahwa negara-negara Arab di sekitarnya justru bukan tidak membantu, tapi terlihat tidak memberikan tekanan yang berarti. Padahal salah satu yang ditakuti oleh Israel adalah jika terjadi embargo, terutama embargo bahan bakar, karena kan mereka tidak punya cukup banyak persediaan. Dan saya juga merasa ini ironis ya, pesawat tempur mereka justru mengisi bahan bakarnya di negara-negara Arab. Komentar Anda seperti apa? Ya sebetulnya kalau negara-negara Arab itu bersatu, kecil lah Israel itu kan gitu. Cuma persoalannya mereka ya ada sejarah, mereka kalah perang ya dengan Israel. Ya. Kemudian ada perjanjian yang mengikat mereka kemudian tidak ikut campur gitu ya. Misalnya Mesir gitu, Mesir kan sebenarnya bisa melihat gitu kan, wah ini ada kejadian seperti ini gitu ya harus dibuka, tapi dia nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi kalau kita memahami dari sisi itu ya mereka takut gitu, dia pasti seperti itu sama Israelnya, sama Amerika kan. Israel bukan sekedar Israel kan, ada Amerikanya gitu ya. Itu yang membuat kemudian ya itu tadi timbul pertanyaan di masyarakat gitu. Ini ngapain ini apa? Euforia tuh di mana-mana gitu kan. Sampai boikot gitu. Di sana rame aja, biasa aja gitu di negara-negara Arab gitu. Nah, kalau kita melihat mereka menghadapi situasi seperti itu gitu. Tapi yang agak menarik kan itu dari sisi pemerintah ya. Mestinya masyarakatnya nggak seperti itu, tapi kita lihat juga sama gitu. Nah, kita juga tidak tahu persis gitu sebenarnya apa yang membuat itu menjadi demikian gitu. Tapi kalau dilihat dari konteks politiknya seperti itulah, mereka terikat perjanjian dengan Israel, mereka tidak berani head to head dengan Amerika gitu karena di belakang Israel itu ya Amerika gitu. Kalau kita kan lebih itu kan memang kita bagian dari kebijakan luar negeri kita gitu ya. Itu bagian dari amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan ya. Konstitusi kan mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya. Nah, itu kita memperjuangkan itu gitu. Nah, kita nggak melihat apakah kemudian teman-teman di negara Arab juga melihat dalam konteks itu gitu. Nah, yang menarik bahkan yang bergerak di sini termasuk totalitas netizen. Cyber army yang paling keras pemukul di tingkat dunia itu justru 95% dari Indonesia. Bukan dari negara-negara yang secara ini mereka sangat teriak negara-negara Arab gitu. Seperti itu. Itu artinya bagus berarti Om. Bagus karena ya kita nyerang itu, atau memang karena Artinya kalau banyak orang Indonesia yang punya waktu luang untuk saya ngelihat bahwa untuk isu kemanusiaan Indonesia memang nomor satu ya. nomor satu, ya kan? Klub bola, saya nggak kebayang kan, klub bola ternyata bahkan untuk sesuatu yang bukan di wilayah Indonesia, tapi jauh di sana ya. negara sana. Saya nggak tahu di dunia ada juga yang melakukan hal yang sama. Kalau untuk donasi ya. Donasi klub. Nggak tahu. Belum Kalau dapat tapi itu. kalau klub selain Persija ya ada teman-teman dari Bandung juga ngelakuin hal yang sama, Surabaya juga. Supporter belum tahu ya. Supporter itu dari Bandung, dari Surabaya juga melakukan hal yang sama juga gitu loh. Tapi memang biasanya saling ikut-ikutan lah, ketika satu udah ini, yang lain juga merasa terpanggil ikut bareng. Karena kan sepak bola gini, Palestina dengan sepak bola itu kan besar lah impactnya. Apalagi kemarin mungkin masih ingat ya, Piala Dunia U20 kan gagal terjadi di Indonesia kan, karena mungkin salah satu faktornya adalah
karena Kehadiran. keikutsertaan negara Israel gitu loh. Itu menjadi salah satu isu tersendiri bagi FIFA yang akhirnya Piala Dunia gagal, U20 gagal, akhirnya jadinya U17 gitu. Jadi maksudnya ya memang Palestina dengan sepak bola, Israel dengan sepak bola di Indonesia cukup erat juga kaitannya gitu loh. Bahkan mungkin kalau ada di Scotland, supporternya Celtic tuh mereka sampai dihukum sama UEFA karena mereka benar-benar campaign untuk mendukung Palestina gitu loh. Benar-benar di stadion mereka bawa satu orang bawa satu bendera Palestina, semuanya datang ke stadion semasif itu gitu loh. Tapi balik lagi apa yang dilakukan adalah bentuk kemanusiaan gitu loh, bahwa kemanusiaan kita bahwa ya udah kita udah nggak mau ada perang lagi nih. Maksudnya balik lagi sepak bola adalah bahasa persatuan, bahasa menyatukan gitu loh. Mungkin kalau Stand for humanity. iya, sebagai contohnya nih di Piala Dunia kemarin di Qatar itu Amerika ketemu sama Irak. Iya, Amerika ketemu sama Irak. Kalau mereka juga pernah perang sebelumnya dan aman-aman aja, sah-sah aja. Pertandingan seru-seru aja gitu. Inggris ketemu Scotland, itu juga sah-sah aja. Amerika ketemu Iran. Nah itu sah-sah aja kemarin gitu loh. Jadi ya hal-hal kayak gitu kan dalam sepak bola kan biasa sebetulnya. Tapi tinggal gimana dari sepak bola justru kita sampaikan pesan itu lebih luas lagi bahwa yuk ini loh sepak bola itu bahasa persatuan, football for unity. Yuk kita gandeng bareng-bareng, kita main bola bareng, fair play segala macam. Udah yuk hidup enak kok kayak gitu sih sebetulnya. Itu juga message yang pengen disampaikan sama Jackmania melalui program-program dengan Bastas Bazis ini bahwa yuk kita bisa kok berkontribusi kepada siapapun gitu loh. Itu Ya, sih, ya. Om. Ada rencana ke depan dari Jackmania untuk open donasi lagi atau menginisiasi klub untuk Nah ini melakukan sebenarnya agama gitu. banyak sih juga yang mau kita lakukan sih, tapi mungkin ya open donasi terus tapi mungkin kita akan lihat nanti situasi seperti apa yang bisa kita lakukan lebih sih sebetulnya untuk itu gitu loh. Pressure seperti apa yang bisa kita lakukan gitu loh untuk menghentikan tragedi di Gaza ini gitu. Oke. Mas Subroto, terkait dengan boykot ya, seberapa efektif menurut Anda? Nah, boykot ini bisa sangat efektif ya untuk menekan Israel ya, Iya. termasuk Amerika ya. Nah sekarang ini kan sudah masif ya, cuma persoalannya boykot itu kan biasanya temporer itu terjadinya gitu ya. Begitu ini eskalasinya mereda juga boykotnya mereda gitu. Tapi pada intinya memang harus civil society harus melakukan tekanan-tekanan ya. Karena jalan politik itu sepertinya buntu ya. PBB tidak bisa melakukan apa-apa atas seluruh pelanggaran konvensi PBB ya. Nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi tekanan-tekanan itu harus dilakukan oleh civil society gitu. Masyarakat dunia harus sama-sama, salah satunya adalah model boykot itu gitu ya. Itu bisa dilakukan, bisa efektif kalau kemudian itu dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang, gitu. Tapi kalau kemudian waktunya pendek hanya sekedar di sini itu tidak ada impact yang itu ya. Impact tapi tidak akan terlalu besar impactnya gitu ya. Tidak akan terlalu besar. Ya walaupun beberapa negara termasuk Mesir sudah merasakan dampak ya. Bahkan Grace Starbucks sangat-sangat terpukul ya. Kemudian nilai saham mereka, McDonald's, Disney dan sebagainya gitu. Nah tapi uniknya pemerintahnya justru meminta agar dihentikan karena berdampak pada Ekonomi. kemungkinan terjadinya PHK. Iya, ini saya juga mau nanya itu sih, maksudnya kayak teman-teman The Jack sekarang juga banyak juga yang kerja di tempat itu lah, banyak banget ada gerai makanan ratusan lah mungkin orang ya. Kalau segala macam ya itu gimana sih nasibnya sebenarnya, itu apakah memang itu yang paling efektif yang bisa kita lakukan? Kayak pisau bermata dua ya. Iyalah, atau kita bisa ngelakuin ya oke lah kita support kemanusiaan, tapi kan artinya juga kita tidak memanusiakan sahabat kita dan saudara kita juga sebetulnya yang ada di sini yang kebetulan memang bekerja di tempat itu dan dia punya tanggung jawab juga. Nah itu masih dilematis sih, tapi makanya mungkin ada pencerahan di sini kan jadi seru juga nih gitu loh. Gitu loh. Ya, itu bisa seperti itu, bisa dilihat dari sisi itu ya. Termasuk itu tadi yang dialami Mesir. Indonesia mungkin akan terdampak juga gitu kalau sekian banyak Karena gitu banyak ya, banget loh. gerai-gerai itu Banyak kemudian banget loh, banyak tutup pasti akan dampak juga. Tapi itu menurut saya itu salah satu yang bisa dilakukan ya untuk menarik perhatian gitu ya. Bahwa kalau ini dilakukan, ini bisa terjadi seperti ini loh ya. Iya. Dampaknya itu bukan hanya Israel dan Palestina, tapi ke dunia, bukan hanya dampaknya secara militer, politik, tapi secara ekonomi, ya, secara ekonomi gitu. Kalau itu kemudian secara masif dilakukan secara terus-menerus,
bisa banyak negara yang akan mengalami dampak. Iya, iya.